telinga terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada telinga luar. Bagian ini terdiri dari daun telinga dan saluran telinga luar. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan suara, sedangkan saluran telinga luar berfungsi untuk menyalurkan suara ke gendang telinga. Yang kedua itu ada telinga tengah. Bagian ini berisi tulang pendengar yaitu Malleus, Latil, Incus Landasa, dan Stapes sanggul diri. Tulang-tulang ini bergetar karena menerima getaran dari gendang telinga dan meneruskannya ke telinga dalam. Yang ketiga itu telinga dalam. Bagian ini mengandung organ korti yang merupakan organ pendengar utama. Organ korti mengandung sel rambut yang peka terhadap getaran dan mengubahnya menjadi sinyal saraf yang dikirim ke otak. Selanjutnya, tadi sudah diberikan contoh bagaimana seseorang itu ditutup matanya tetapi dia bisa mendengar. Karenanya suara tetap bisa mendengar karena telinga dan mata merupakan organ sensorik yang terpisah. Telinga berfungsi untuk mendengar, sedangkan mata berfungsi untuk melihat. Meskipun mata ditutup, telinga tetap dapat menerima getaran suara dan memprosesnya sehingga suara masih bisa mendengar karena telinga itu bisa mendengar. Jadi walaupun mata ditutup, tapi telinga berfungsi untuk mendengar. Ke hidungnya. Minyak kayu putih. Langsung nih ya. Hancur. Sore. Tinggi di sini. Lemon. Bawang putih. Daun pandan. Bawang merah. Jahe. Jeruk nipis. Kopi hitam. Garam. Gula pasir. Minyak kayu putih. Baik, selanjutnya yaitu ada indera penciuman. Yang pertama yaitu hidung. Hidung adalah salah satu panca indera manusia yang berfungsi sebagai alat penciuman dan pernapasan. Hidung memungkinkan kita mendeteksi berbagai aroma dan mengidentifikasi bau, serta membantu proses bernapas dengan menyaring udara yang masuk ke paru-paru. Selanjutnya ada fungsi dari indera hidung ini yaitu sebagai indera penciuman. Hidung memiliki reseptor penciuman di bagian atas rongga hidung yang mampu mendeteksi berbagai bau seperti mengirim sinyal ke otak melalui saraf olfaktori untuk mengidentifikasi aroma. Yang selanjutnya yaitu ada sebagai saluran pernapasan. Hidung adalah pintu masuk utama udara saat bernapas.
yang masuk melalui hidung, disaring, dihangatkan, dan dilembabkan sebelum masuk ke paru-paru. Yang ketiga yaitu ada menyaring udara. Bulu hidung dan lendir berfungsi menyaring partikel debu, kotoran, dan mikroorganisme agar tidak masuk ke saluran pernapasan. Yang keempat yaitu mengatur suhu dan kelembapan udara. Memiliki struktur yang dapat menghangatkan udara atau melembabkan udara kering agar lebih sesuai untuk paru-paru kita. Terus selanjutnya yaitu resonansi suara. Rongga hidung ini membantu memperkuat suara kita saat berbicara sehingga mempengaruhi kualitas suara manusia. Selanjutnya yaitu ada macam-macam penciuman hidung. Yang pertama yaitu ada penciuman dasar, yaitu mendapatkan bau-bauan umum seperti wangi bunga atau makanan. Yang kedua ada penciuman tajam, yaitu mengidentifikasi bau yang samar, sering disosialisasikan dengan pelatihan tertentu seperti penciuman anjing pelacak atau lebih tajam lagi seperti manusia. Yang ketiga yaitu kemampuan identifikasi feromon. Meskipun pada manusia kemampuan ini terbatas, hidung ini berperan untuk mendeteksi sinyal kimia tertentu yang mempengaruhi perilaku sosial dan reproduksinya. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk mengeksperimen dari 4 rasa ini. Yang pertama, dari kopi. Kopi ini biasanya terletak di ujung lidah. Dan di sini ternyata benar, rasanya itu pahit. Kalau kopi ini diletakkan di ujung bagian lidah. Kemudian step yang kedua dari garam. Garam ini saya akan coba di bagian kanan. Salah. Dan ternyata coba di bagian kiri. Betul. Ini rasanya asin. Step yang ketiga yaitu gula pasir. Gula pasir ini akan dicoba oleh saya bagian depan. Manis. Step yang terakhir dari perasan lemon tadi. Bagian kanan. Asam. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu indera pengecap. Indera pengecap seringkali kita disebut indera pengecap adalah lidah. Lidah itu termasuk bagian indera pengecap yang dimana yaitu lidah yang bisa merasakan sesuatu atau bisa kita dimana kita merasakan, baik itu merasakan dari segi makanan ataupun mainan atau minuman ataupun jenis lainnya. Di sini dari video yang tadi saya coba yaitu dari keempat jenis rasa tersebut. Yang pertama rasa manis. Rasa manis itu terdapat di gula pasir yang diletakkan di bagian depan ujung lidah, depan lidah. Nah, itu akan tepat pada peletakan rasa kita. Dimungkinkan rasanya manis. Dan yang kedua, rasa asin. Nah, dari rasa asin itu kita bisa menggunakan garam. Dari yang tadi kita coba dari garam tersebut yaitu di bagian sebelah kanan, dan ternyata hasilnya bukan asin, dan ternyata dari peletakan yang sesuai yaitu di sebelah kiri. Ya. Kemudian yang ketiga dari rasa asam. Dari rasa asam itu tadi menggunakan dari perasan lemon. Dari rasanya itu terdapat di bagian kanan. Nah, jadi dari situ kita bisa membedakannya dan bisa menemukannya. Ternyata di bagian, kalau diulangin lagi, bagian asin itu di sebelah kiri lidah dan bagian asam itu di bagian kanan lidah. Nah, itu perbedaannya dan membandingkannya. Kemudian yang
terakhir itu pahit. Pahit yang tadi saya coba yaitu kopi. Dari kopi yang kita rasakan itu diletakkan di ujung lidah dan ternyata itu benar pahit dan sesuai dengan peletakannya. Tebak warna. Kerudung warna hitam, baju warna biru, sepatu warna putih, tas warna hitam, pintu warna hijau, penghapus warna biru, selendang warna kuning. Indera penglihatan adalah mata. Nah, cara mata dapat melihat itu karena adanya cahaya. Proses melihat dimulai ketika cahaya dari objek yang kita pandang masuk ke mata dan melewati serangkaian struktur yang bekerja sama untuk memfokuskan cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal saraf yang dikirim ke otak. Nah, bagian-bagian mata itu terdiri dari kelenjar air mata, kornea, iris, pupil, lensa, retina, makula, saraf optik, sklera, konjungtiva, rongga vitreus, otot siliaris, badan siliaris, koroid, dan palpebra atau kelopak mata. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem panca indera praba. Nah, di sistem panca indera praba ini yaitu kita melihat dari tekstur, yaitu tekstur bahan lembut dan bahan kasar. Dan adapun suhu. Suhu itu kita melihat dari suhu air panas dan suhu air dingin. Saya sudah menyiapkan 3 bahan kasar, 3 bahan lembut, air dingin, dan air panas. Yang pertama ini suhu. Suhu itu kan ada air dingin dan air panas. Nah, kita buktikan. Ini air panas, kita masukkan tangannya. Airnya terasa panas. Dan ini ada air dingin. Ini terasa airnya dingin. Nah, kita lanjut ke bahan kasar dan bahan lembut. Di sini ada topi. Topi itu bahannya lembut. Nah, yang kedua yaitu ada sejadah. Sejadah juga bahannya lembut. Dan ada selimut. Selimut juga bahannya lembut. Dan ada dompet. Dompet juga bahannya lembut. Selanjutnya yaitu bahan yang kasar. Nah, di sini ada tempat laptop. Kita bisa melihat. Ini bahannya kasar. Dan ada tas. Ini juga sama bahannya kasar. Dan ada juga bantal. Ini juga sama bahannya kasar. Indera praba adalah kulit. Kulit ini dapat merasakan sensasi karena memiliki reseptor yang bekerja sama dalam sistem saraf. Nah, untuk merasakan panas dan dingin adanya reseptor sendiri yaitu omekana reseptor. Nah, adapun reseptor yang panas mendeteksi suhu yang lebih tinggi, sedangkan reseptor yang dingin mendeteksi suhu yang lebih rendah. Untuk bahan yang kasar dan halus ini punya namanya sendiri, yaitu untuk bahan yang kasar itu namanya reseptor mikro, sedangkan bahan yang lembut itu punya namanya tersendiri, yaitu reseptor Meissner.